Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di PJJ ke-10 Seni Musik kelas 9 SMA Negeri 1 Wonogiri semester dasar 2020-2021 bersama saya. Mari kita ikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Pembelajaran kita kali ini adalah di bagian 1, nanti tentang vokal grup itu akan dibagi beberapa bagian. Kita akan mulai dari bagian pertama. Materi pokok kita kali ini adalah lagu populer dalam sajian vokal grup. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai, artinya adalah setelah anak-anak mengikuti pembelajaran kita kali ini, anak-anak diharapkan dapat menganalisis ciri-ciri vokal grup. Yang berikutnya adalah siswa dapat mendeskripsikan tahapan aransemen vokal grup berdasarkan pembagian peran per anggotanya. Apakah yang dimasukkan dengan vokal grup? Kita akan mulai masuk dalam pembelajaran. Yang dimaksudkan dengan vokal grup itu adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Bagaimana ciri-ciri vokal grup? Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Kita akan pertama melihat dari segi anggota vokal grup. Jumlah anggotanya untuk vokal grup beda dengan paduan suara. Vokal grup mempunyai anggota yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah anggota paduan suara, yaitu kurang lebih antara 3 sampai 10 orang atau siswa dengan 1 atau 2 sampai 2 pemusik. Lebih apa boleh? Boleh. Sedangkan paduan suara jauh lebih banyak daripada vokal grup, bisa lebih dari 20 orang. Pembagian suaranya bagaimana? Pembagian suaranya, jika di vokal grup suara dibagi menjadi suara sopran, mezzo-sopran, alto itu untuk sejenis suara wanita. Jika kemudian untuk sejenis suara pria dibagi menjadi tenor, bariton, dan bass. Jika digabung bagaimana? Bisa menjadi sopran, alto, tenor, dan bass. Itu semua disesuaikan dengan kemampuan dan kecocokan suara masing-masing. Aransemen vokalnya bagaimana? Untuk aransemen vokalnya bebas dan dalam membawakan lagu dapat lebih ekspresif. Maksudnya atau misalnya adalah dengan memberikan gerakan dan sesuai maksudnya untuk menunjang makna dari lagu yang dibawakan. Berikutnya adalah tentang improvisasi. Dulu kita pernah belajar tentang improvisasi, ada ritmis, ada melodis, dan dinamika. Di dalam pengerjaan aransemen vokal grup, improvisasi lebih dominan, artinya lebih banyak improvisasinya, baik ritmis, melodis, maupun dinamikanya. Kemudian bagaimana dengan pemimpin vokal grup? Vokal grup beda dengan paduan suara. Ketika di dalam vokal grup tidak ada diregen atau pemimpinnya, yang artinya tidak ada seorang pemimpin yang memberi aba-aba, pola aba-aba, dan sebagainya. Kalau di paduan suara dibutuhkan seorang diregen atau konduktor yang di sana dia bertugas menggerakkan pola biramanya, apakah 2/4 kah, 3/4, atau 4/4, dan lain sebagainya.
Kemudian alat musik yang dipakai. Dari segi alat musik, pengiring vokal grup tidak hanya memakai alat musik akustik saja, tetapi juga diperbolehkan atau boleh menggunakan alat musik elektrik jika ada. Jika vokal grup tidak diiringi musik, maka disebut dengan akapela. Kita lanjut tentang aransemen vokal grupnya. Tadi sebelumnya kita sudah menyampaikan definisi atau deskripsi daripada vokal grup. Kita akan bagaimana dengan aransemen vokal grupnya. Untuk pengertian aransemennya dahulu. Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan warna suara penyanyi atau instrumen musik yang didasarkan atas sebuah komposisi yang telah ada, lagu yang telah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah atau esensi lagu yang dibawakan, not aslinya tidak berubah. Orang yang melakukan aransemen lagu dikenal dengan arranger atau pengaransemen. Kemudian apa yang harus dimiliki oleh seorang arranger? Modal dasar yang harus dimiliki seorang arranger adalah menguasai pengetahuan tentang harmoni. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan harmoni? Nanti kita akan pelajari. Kita pelajari dulu ada 3 jenis aransemen. Aransemen 1 itu vokal grup, kedua aransemen instrumental atau instrumen, yang ketiga adalah aransemen campuran. Yang sering dipakai dalam vokal grup adalah aransemen yang ketiga, jadi ada vokal dan juga ada musik pengiringnya. Penulisannya bagaimana? Penulisan aransemen vokal grup dalam notasi balok dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni adalah 1 dengan cara padat. Maksudnya apa? Adalah penulisan notasi musik dalam 1 para nada. Jadi suara 1 maupun suara 2 ditulis dalam 1 para nada, bahkan bisa lebih juga bisa. Yang berikutnya adalah dengan cara berpencara, adalah penulisan notasi dalam beberapa para nada sesuai dengan jumlah suara atau instrumen musiknya. Maksudnya adalah jika vokal grup terdiri dari 3 suara, maka masing-masing ditulis terpisah. Suara 1 sendiri, suara 2 sendiri, suara 3 sendiri. Begitupun juga dengan instrumen musiknya. Kemudian dalam penulisan notasi angka, biasanya vokal grup atau paduan suara ditulis secara berpencar untuk memudahkan berlatih tiap-tiap kelompoknya. Ini adalah contoh penulisan aransemen padat. Jadi yang atas ini untuk suara 1, yang bawah untuk suara 2, atau yang atas ini suara yang lebih tinggi, yang bawah ini suara lebih rendah. Ditulis dalam 1 para nada. Kemudian yang kedua ini adalah contoh penulisan aransemen berpencar. Ini suara 1 ditulis dalam para nada tersendiri. Kemudian suara 2 juga ditulis dengan para nada tersendiri. Begitu cara penulisan dengan notasi balok. Kemudian tentang harmoni yang sebagai dasar agar seseorang mampu atau membuat atau melakukan aransemen sebuah lagu adalah ilmu tentang harmoni yang harus dipahami. Apa itu yang dimaksud dengan harmoni? Adalah cabang ilmu pengetahuan tentang musik yang membahas dan membicarakan perihal keindahan komposisi musik atau menata musik. Faktor pendukung di dalam mempelajari ilmu harmoni apa saja? 1. Jangkauan suara manusia. 2. Tangga nada atau nada dasar. Berikutnya adalah tentang akord. Hari ini nanti kita akan belajar sampai di jangkauan suara manusia dan tangga nada atau nada dasar yang akan kita pelajari. Untuk akord kita akan pelajari di bagian pertemuan
berikutnya. Kita lanjut. Harmoni sebagai dasar membuat aransemen adalah cabang ilmu pengetahuan musik yang membicarakan perihal keindahan komposisi musik atau menata musik. Faktor pendukungnya menjadi mempelajari harmoni sebagai dasar dari cara membuat aransemen, antara lain adalah pemahaman tentang jangkauan suara manusia, pengetahuan tentang akord, menentukan gerakan akord, hubungan antar akord, kaden, hubungan antar suara yang lainnya dan yang lain-lainnya. Berikut diuraikan beberapa hal seperti yang tersebut di atas sebagai dasar pengetahuan untuk anak-anak nanti ke depan belajar mengaransemen sebuah lagu. Tentang jangkauan suara manusia, ini pernah disampaikan Pak Yu beberapa pertemuan sebelumnya. Kita harus memahami setiap anggota kelompoknya, soprannya sampai di siapa yang harus menyanyikan suara sopran di anggota kelompok vokal grup itu, kemudian siapa mezzo soprannya, kemudian siapa altonya. Sebelum mengaransemen sebuah lagu harus memahami tentang ini. Ini untuk suara wanita tadi, untuk yang suara pria ada tenornya siapa, bariton siapa, bass siapa. Lebih mudahnya barangkali bisa ditangkap demikian. Siapa yang bisa bernyanyi suara tinggi nanti akan menyanyikan yang suara tinggi, yang sedang akan menyanyikan suara sedang, yang rendah akan menyanyikan suara yang rendah. Tergantung berapa suara yang ingin dibuat atau di aransemen. Untuk prianya juga sama seperti itu. Dalam kenyataannya tidak mesti selalu setiap anggota itu mampu menyanyikan sesuai batas sopran yang ideal atau mezzo sopran yang ideal, alto, tenor, bariton, bass dan sebagainya. Maka bagaimana kemudian membatasi lagu atau not yang akan dibuat? Maka setiap anggota harus mengetahui nanti yang menyanyikan suara tinggi, coba suara tingginya sampai di mana dia. Nanti sebagai batas, jangan sampai ketika membuat aransemen nanti melewati batas yang dimiliki oleh kelompok sehingga tidak mampu menyanyikannya. Begitu juga dengan mezzo sopran dan alto. Tidak harus paten sesuai aturan yang ada bahwa yang nyanyi suara tinggi harus bisa menyanyikan nada C1 sampai A2, tidak demikian. Yang penting ketika diketahui batas tertingginya di mana, terendahnya di mana. Untuk membatasi ketika membuat aransemen menata nada, jangan sampai ada nada-nada yang terlalu tinggi tidak dapat dinyanyikan, yang terlalu rendah juga tidak mampu dinyanyikan oleh kelompok tersebut. Kita lanjut. Ini pembagian wilayah suara wanita dewasa. Hanya di nota sebelah ini C1. Kalau Anda ingat kunci G itu ada di garis kedua, bawahnya adalah F, bawahnya adalah G, bawahnya adalah D, maka bawahnya ini adalah C1. Di sini adalah nada A2, itu untuk sopran. Untuk yang mezzo sopran dari A kecil sampai pada F2, sampai pada di F2. Untuk alto adalah dari F kecil sampai di D2. Untuk pria dewasa tenor itu selisih untuk suara pria dewasa selisih 1 oktav di bawah suara wanita dewasa. Kalau tadi sopran itu ada di C1 mulainya, kalau di tenor sama-sama suara tinggi tapi pria itu mulainya dari nada C kecil bukan C1, jadi 1 oktav di bawahnya. Sampai atasnya tidak lagi di A2 seperti pada sopran, tapi di sini hanya sampai di A1. Kemudian baritonnya dari A besar sampai di F1. Kemudian bassnya dari F besar sampai di
D1. Jadi terjadi perselisihan antara suara wanita dewasa dan suara pria dewasa. Selisih 1 oktav di bawahnya. Jadi lebih tinggi suara wanita dibandingkan dengan suara pria. Kita lanjut. Jika anggotanya anak-anak, maka ada batas suara tingginya. Ini ideal ya, dari C1 sampai F2 saja, tidak sampai di A2. Ini anak-anak belum nyampe. Suara rendahnya dari A kecil sampai di D2. Sekali lagi, ini hanyalah batas untuk pengelompokan. Jadi ketika dalam kelompok Anda atau anak-anak itu tidak terdapat anak yang mampu mencapai D2, atau tidak ada anak yang mampu menyanyikan nada A kecil di bawah, maka yang penting adalah sebelumnya adalah diketahui seberapa jauh ambitus anggota kelompoknya menyanyikan nada terendah yang dicapai apa, nada tertinggi yang dicapai apa, sehingga nanti ketika membuat lagu, menulis aransemen itu tidak melewati batas-batas wilayah suara dari anggota-anggotanya, baik nada yang tertinggi jangan sampai tidak dapat dinyanyikan, pun juga nada yang paling rendah jangan sampai tidak bisa dinyanyikan. Begitu untuk ambitus. Kita bicara tentang memahami anggota sampai mana batas wilayah suara yang dimiliki, sehingga nanti akan menentukan nada-nada yang akan kita tulis untuk batas nada tinggi dan batas nada rendah. Kita lanjut. Hubungan jangkauan suara anak dengan pemilihan tangga nada atau nada dasar. Kalau anak-anak mengikuti lagu-lagu MP3 ataupun ikut bernyanyi penyanyi asli, kadang anak-anak merasa ketinggian kah, atau kadang juga merasa kerendahan. Itu karena apa? Itu yang terjadi karena batas wilayah suara yang dimiliki anak atau orang yang menirukan itu beda dengan yang ditirukan. Nah, kemudian bagaimana untuk menyanyikan suara dengan lebih rendah, lebih tinggi, bisa enggak? Ya bisa, dengan ganti nada dasarnya. Karena tadi setiap orang itu memiliki batas wilayah suara yang berbeda-beda. Untuk vokal grup anak yang belum begitu terlatih, teknik vokalnya biasanya akan dijumpai kesulitan bila mana menyanyikan sebuah lagu dengan nada tinggi yang pencapaiannya sampai dengan nada F2. Umumnya nada-nada yang biasanya enak dinyanyikan adalah antara 1 hingga 2 nada di atas batas wilayah nada terendah, sampai dengan 1 hingga 2 nada di bawah batas suara tertinggi. Kalau tadi tertingginya sampai F2, maka anak-anak bisa menyanyikan batas tertingginya itu kalau turun 2 sampai atau turun 1 di F, berarti di sebelum F itu E, atau sampai turun lagi di S, atau nada yang antara D dan E itu ada S atau dis. Terpaksanya lagi masih bisa turun kalau memang tetap tidak bisa dinyanyikan nada yang tertingginya. Begitu. Jadi tip untuk menentukan nada dasar ini sekali lagi disesuaikan dengan batas wilayah suara yang dimiliki oleh kelompok vokal grup tersebut. Kita lanjut. Terkait dengan batas nada yang dapat dinyanyikan oleh anak, berikut ini saya uraikan tentang contoh pemilihan nada dasar yang akan dipergunakan. Sebuah lagu selalu memiliki nada tertinggi dan nada terendah. Kita ini menggunakan batas nada yang tertinggi. Misalkan sebuah lagu yang dinyanyikan nada tertingginya itu adalah sol. Ini hanya misal sekali lagi, jadi tidak selalu bahwa nada tertinggi sebuah lagu itu sol. Nah, bisa sol sedang maupun sol tinggi. Jadi ini untuk sol ini bisa apapun nadanya, bisa fa, bisa mi, bisa do, fa, sol, si, do itu bisa menempati nada-nada tertinggi. Ini saya mencontohkan satu. Jika sebuah lagu itu nada tertingginya adalah sol.
Nada sol mempunyai kemungkinan yang sangat banyak bila disejajarkan dengan not secara huruf, tangga nada notasi balok misalnya. Sol tersebut dapat sejajar dengan, kita ulang, sol tersebut dapat sejajar atau mempunyai ketinggian yang sama dengan nada G bisa menjadi sol, A bisa menjadi sol, B bisa menjadi sol, C, 2 dan seterusnya, ini semuanya bisa. Maka ketika seseorang anak itu hanya memiliki batas tertingginya di G, silahkan yang G sol, kemudian C-nya do-nya apa, begitu. Kemudian kalau nada tertingginya A, maka A ini dianggap sol, maka do-nya apa dicari. B, nada tertingginya B, maka dicari B itu disama dengan sol, kemudian dicari do-nya apa, begitu dan seterusnya. Contoh di bawah. Jika untuk C sama dengan do, untuk sol yang sama tingginya dengan G. Artinya adalah jika di sebuah kelompok itu nada tertinggi yang bisa dicapai adalah G, maka karena di lagu yang akan dinyanyikan itu nada tertingginya adalah sol, maka sol disama dengankan dengan G. Dengan demikian maka do-nya yang dipakai atau tangga nada yang dipakai adalah C mayor atau C sama dengan do. Sehingga nada tertinggi G nanti akhirnya bisa dicapai oleh kelompok tersebut. Kelompok lain beda, ada kelompok yang bisa menyanyikan nada tertingginya itu sampai di A. Di A, maka jangan pakai C nanti terlalu rendah. Maka kemudian A itu disejajarkan atau disamakan tingginya dengan sol. Ketika A sama dengan sol, maka do-nya adalah D. Tangan nada yang dipakai adalah D mayor, ini lebih tinggi. Kelompok lain beda lagi ternyata. Nada tertinggi yang bisa dicapai oleh kelompok itu adalah B1, B atau B. Lagunya adalah nada tertingginya adalah sol, maka B ini sama dengan sol. Bagaimana kalau nada tertingginya bukan sol, Pak? Ya udah, samakan. Misalkan nada tertingginya re, ya berarti nada tertinggi yang dicapai itu samakan dengan re. Do-nya apa? Dicari begitu. Ini juga demikian. F itu jika bisa dipakai do sama dengan F itu untuk kelompok yang mempunyai anggota sama tingginya, nada tertingginya yang bisa dicapai adalah C. Memakai G sama dengan do itu jika solnya, nada tertinggi yang harus dinyanyikan itu dan kelompok itu bisa menyanyikan adalah sampai di D. Do sama dengan A bisa dipakai untuk lagu yang nada tertingginya sol dengan anggotanya yang bisa menyanyikan sampai di E. Dengan menggunakan B, jika kelompok itu bisa menyanyikan nada tertingginya dengan B. Sekali lagi, kok ini tangan nadanya beda-beda ya? Karena apa? Ya tinggal saja si kelompok tersebut mau menyanyikan pakai yang mana. Yang penting intinya adalah jangan sampai nada tertinggi dari lagu yang akan dibawakan, kalau ini misalkan sol, jangan sampai tidak bisa dinyanyikan. Hati-hati juga ketika mau menurunkan, jangan sampai pula nada terendah ketika di nada tertinggi diturunkan nyampe, jangan-jangan nanti nada terendah juga terlalu rendah sehingga tidak bisa dinyanyikan juga. Maka pentingnya di sini adalah ketika kelompok itu harus mengetahui batas nada tertinggi yang bisa dinyanyikan dan batas nada terendah yang bisa dinyanyikan. Jangan sampai ketika nada tertinggi bisa dinyanyikan karena turun terlalu banyak, akhirnya nada yang bawah gantian tidak bisa dinyanyikan. Nah, itu penting. Maka penting diketahui batas wilayah masing-masing anggota vokal grup, siapa nanti yang menyanyikan, batas wilayahnya sampai di mana, nada tertinggi yang dicapai itu apa, nada terendahnya apa, sehingga ketika menata di aransemen nanti tidak akan terjadi
kelompok itu menyanyikan nadanya tidak bisa karena sudah berdasarkan pada kemampuan atau ambitus suara yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Kita lanjut. Berdasarkan kemungkinan pada nada dasar di atas, maka disarankan nada dasar yang dipakai adalah nada dasar antara F sama dengan Do sampai dengan B sama dengan Do. Nada dasar yang lain C sama dengan Do, D sama dengan Do, E sama dengan Do tidak disarankan untuk dipergunakan karena terlalu rendah. Resikonya apa jika ini nekat memakai nada dasar ini? Tadi sudah saya sampaikan, kemungkinan yang terjadi adalah nada yang rendah tidak mampu dinyanyikan oleh kelompok itu ketika pemilihan nada dasarnya tidak tepat. Begitu. Suara yang lain, suara dua akan terasa sangat rendah, sehingga penyanyi akan kesulitan dalam menjaga power, kekuatan, intonasi, ketepatan nadanya, dan sonoritasnya, kualitas suaranya. Yang kedua, kemungkinan yang terjadi bisa jika menggunakan nada dasar yang salah. Yang kedua kemungkinannya, paduan suara akan kehilangan karakter dalam mengungkapkan ekspresi lagu yang dinyanyikan. Jadi ternyata ketika sebuah lagu itu dinyanyikan dengan nada dasar yang tidak sesuai dengan kemampuan si pembawa lagu, itu maka karakter lagu bisa menjadi hilang. Dalam tanda kutip tidak enak didengarkan, tidak mencapai pada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga kemungkinan yang terjadi adalah untuk paduan suara yang terlatih dengan lebih baik teknik vokalnya, mungkin bisa di pemakaian nada dasar yang disarankan tersebut di atas tidak akan menemui masalah. Jadi ketika paduan suara ataupun kelompok vokal grup itu sudah lama berlatih, sudah biasa menyanyikan nada-nada tinggi, nada-nada rendah, dan sudah pasti ketahuan siapa yang harus bisa menyanyikan suara tinggi, suara rendah, yang sedang, itu akhirnya kemungkinan yang terjadi jika menggunakan nada dasar yang salah ini lebih mudah diatasi dibandingkan dengan yang masih berdasarkan kemampuan yang masih rendah atau kelompok vokal grup yang belum terlatih. Begitu. Kita lanjut. Namun bagi paduan suara yang belum begitu terlatih teknik vokalnya, maka lebih baik disarankan untuk menggunakan nada dasar antara F sama dengan Do atau G sama dengan Do. Mengapa? Sekali lagi, batas wilayah nada itu yang tinggi itu biasanya sampai di D2, itu suara tinggi. Kalau ini D2, oke. Kalau F sama dengan Do, maka D ini menjadi Mi, masih di bawahnya Sol ya. Kemudian kalau G sama dengan Do, D ini adalah Sol. Hal ini terkesan meremehkan akan pencapaian hasil sebuah paduan suara yang diinginkan sesuai dengan lagu yang dinyanyikan. Kita ulang, ini agak sulit ini. Bagi paduan suara yang belum begitu terlatih teknik vokalnya, silahkan memakai nada dasar F sama dengan Do atau F sama dengan D, dengan catatan tadi dicontohkan ini lagu tersebut nada tertingginya adalah Sol. Bagaimana dengan nada yang lain? Ya seperti tadi, ketahui nada dasar tertinggi, kemampuan nada tertinggi yang dicapai. Kemudian ketika membuat aransemen, memilih nada dasarnya jangan sampai nada tertinggi melewati dari kemampuan anggotanya. Nada terendah pun juga jangan sampai menggarap atau mengaransernya jangan sampai melebihi batas bawah nada yang bisa dicapai oleh kelompok itu. Ketika nekat, maka hal ini terkesan meremehkan akan pencapaian hasil sebuah paduan suara yang diinginkan sepenuhnya lagu yang dinyanyikan.
kok terkesan meremehkan bagaimana? Karena ini belum maksimal. Kalau sudah banyak berlatih, ini tadi belum begitu terlatih, maka untuk pencapaian maksimalnya juga menjadi sulit. Tetapi ketika nanti sudah terlatih, baru menyesuaikan dengan nada yang bisa lebih maksimal lagi. Begitu. Kemudian berikutnya, pendekatan menyanyikan sebuah lagu dengan menurunkan beberapa laras nada dasarnya. Jadi ketika terlalu tinggi, lebih manusiawi jika nadanya diturunkan saja. Jangan sampai seolah-olah memaksakan kehendak sehingga malah menghasilkan suara yang tidak enak. Kalau di sini dikatakan terasa lebih manusiawi daripada memaksakan anak kita bernyanyi atau kelompok tersebut, kelompok vokal grup kita itu bernyanyi seperti layaknya orang yang tercekik atau berteriak secara histeris. Berikut saya sampaikan tabel ini pada gambaran oranye yang baru saja sampaikan. Perhatikan. Nada C, Do tidak disarankan. Why? Mengapa? Nada Sol untuk anak-anak kalau Do sama dengan C itu sampai di G. Padahal batas wilayah suara tertinggi anak saja itu hanya sampai di F. Sehingga sangat tidak mungkin atau sungguh sangat sulit jika nada tertinggi sebuah lagu Sol kemudian menggunakan nada dasar Do sama dengan C. Karena nada G ini tidak bisa dicapai oleh anggota kelompok tersebut atau kelompok vokal grup ataupun paduan suara. D tidak disarankan, apalagi D. Nada tertingginya adalah A. Sekali lagi batas tinggi anak saja hanya sampai di F. Sehingga kalau G aja tidak mampu apalagi A, maka ini juga tidak disarankan. Kemudian E sama dengan Do, itu di B tinggi lagi. Loh, kok F kemudian malah bisa, Pak? Perhatikan, nada C kalau Sol sama dengan C itu F. Batas wilayah tinggi anak itu adalah di F. Betul F. Ketika F sama dengan Do, C ini di bawahnya. Sehingga mampu menyanyikan, sehingga boleh dicoba. G sama dengan Do, ini juga D nada tertingginya anak bisa sampai di F. Maka tadi dikatakan lebih baik turun 2 sampai 1 laras supaya 1 sampai 2 di bawah nada tertinggi, gitu. Yang bawah 1 atau 2 di atas nada terendah. Yang untuk A dan bass, ini bass bacanya bemol. Kalau masih ingat bass itu B diturunkan setengah namanya mol. Menjadi B, namanya menjadi bass. A ini bisa dipakai untuk yang sudah terlatih. Begitu pula untuk yang ketujuh, yang bass ini adalah yang semakin tinggi. Ini sampai di F2, batas tinggi. Maka disarankan ini untuk kelompok vokal grup ataupun paduan suara yang telah banyak berlatih. Oke, kita ulang sedikit lagi. Kita akan hanya sampai di sini dulu. Jadi kalau kita ulang dari depan, nanti kalau disimpulkan, hari ini kita mempelajari 2 hal, yaitu 1 tentang deskripsi ataupun ciri-ciri vokal grup. Yang kedua adalah sebuah kelompok vokal grup harus memahami kelompoknya, anggotanya
sampai mana bisa menyanyikan sebuah nada terendah ataupun nada tertingginya. Untuk membuat aransemennya jangan sampai terjadi menulis nada yang akan dinyanyikan itu melampaui batas nada tertinggi kelompok ataupun nada terendah kelompok. Semoga ini bermanfaat. Kita akan berjumpa untuk cara bagaimana membuat aransemen itu di bagian kedua. Kemudian untuk presensi dan penugasan, anak-anak bisa buka link di bawah ini. Perhatikan, untuk presensi harus dilakukan sesuai dengan jadwal PJJ, karena sekarang tidak satu hari seperti sebelum PTS itu, jadwalnya berbeda-beda. Kemudian link penugasan saya ditutup pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 jam 16. Jangan sampai terlambat mengerjakan. Kemudian Anda bisa juga untuk daftar hadir juga bisa di komen, Anda tulis nama, kelas, dan nomor absen Anda. Sehingga saya tahu persis Anda telah melihat video ini. Nanti berikutnya akan ditambahkan link untuk materi, nanti akan saya susulkan melalui grup kelas anak-anak masing-masing melalui wali kelas. Untuk presensi dan penugasan bisa melalui link ini. Di sana nanti akan ada link penugasan, kemudian ada link presensi, begitu. Kemudian kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya nanti tentang vokal grup part 2 atau bagian 2. Di sana besok kita akan belajar bagaimana belajar tentang akord, tentang keseimbangan suara, bagaimana jika suara satunya ini, suara duanya apa, suara tiganya apa, dan begitu, dan seterusnya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Salam sehat untuk Anda semuanya. Tetap semangat. Satu pesan saya untuk masing-masing anak, tiap kelas, apapun kelas Anda, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ternyata di dalam kumpulan tugas ataupun PTS itu masih ada anak yang belum tuntas. Tetapi juga sudah banyak anak-anak yang telah melakukan remedi dengan mengerjakan tugas LK 1-7 di buku siswa dan sudah dikirimkan. Maka anak-anak yang demikianlah yang baru tuntas. Yang belum melakukan pengiriman remedi untuk tugas ataupun yang PTS, maka sampai rapot kalau itu tidak Anda lakukan, nilai Anda akan tidak tuntas. Saya berharap sebelum November segala tugas, baik yang bab 3 yang telah kita lalui bersama, PJJ 1 sampai dengan 7, kemudian nanti ini mulai PJJ 8, 9, 10 kita sampai di 10 dan seterusnya nanti, tugas-tugas Anda dilaksanakan sesuai dengan waktu supaya tidak mengulur-mulur pekerjaan. Nah, jangan mengolor pekerjaan Anda, menunda-nunda pekerjaan sehingga akan menjadi lebih berat karena tiap mapel itu ada tugasnya masing-masing. Bagi yang kesulitan, silakan boleh japri saya. Untuk anak-anak yang mungkin kesulitan tentang sinyal, sebenarnya anak-anak bisa datang ke sekolah, hubungi guru BK Anda, bisa matur, mohon izin untuk PJJ di sekolah, apakah boleh sekolah mengizinkan, dalam tanda kutip memakai seragam sekolah, mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak akan diberi izin. Untuk anak-anak yang mungkin kesulitan tentang sinyal atau kuota data. Sorry, ini ada tulisan saya salah, vokal tertulis vokal. Enggak begitu merusak mana. Oke.
Terima kasih. Kita jumpa lagi di minggu depan pada pembelajaran berikutnya, yaitu vokal grup bagian kedua. Salam sehat, salam semangat. Semoga Anda tetap semangat, tetap sehat bersama keluarga, hingga apa yang menjadi cita-cita Anda ke depan, walaupun dengan keadaan yang begitu sulit semuanya mengalami, tetap Anda tetap waspada, tetap siap, semangat menghadapi atau juga mempersiapkan masa depan. Demikian pertemuan kita kali ini selesai. Salam, terima kasih.